Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny dari kampus teknik di Banjarmasin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang webcam, atau saya mempresentasikan webcam, di mana webcam ini adalah singkatan dari web dan kamera. Biasanya dipakai untuk video panggilan komunikasi jarak jauh. Adapun pengertian webcamnya adalah sebuah peripheral dalam bentuk kamera sebagai media mengambil citra atau gambar yang dikendalikan oleh sebuah komputer atau oleh jaringan komputer. Citra yang diambil oleh webcam ini ditampilkan ke layar monitor menggunakan penghubung interface atau port webcam menuju komputer atau jaringan. Ini adalah sebagian contoh dari software webcam morpher, dan ini adalah desain yang webcam yang bisa didesain seperti pada gambar di sini, ada latar belakangnya. Dalam webcam ini ada keterbatasan resolusinya. Perangkat webcam merupakan kendala yang memberi masalah dalam menghasilkan gambar berkualitas baik. Beberapa aspek perlu mendapat perhatian untuk mengatasi kekurangan pada webcam yang beresolusi rendah. Diantaranya ialah ada sumber cahaya, di mana sumber cahaya ini sangat penting sekali, karena webcam ini biasanya mendapat sumber cahaya melalui lampu ruangan, di mana juga optimalisasi penerangan tergantung dari fokus cahayanya. Jadi cahaya ini sangat berpengaruh pada panggilan video komunikasi jarak jauh ini. Lalu yang kedua, latar belakang. Latar belakang ini dapat merupakan faktor yang juga menentukan tampilan gambar. Tetapi latar belakang ini justru sering diabaikan oleh pengguna webcam, karena pengguna latar belakang ini disarankan dari warna solid seperti warna gelap maupun terang. Jadi latar belakang ini hanya mempengaruhi seperti yang pada gambar software tadi. Lalu monitor komputer. Monitor komputer ini juga penting, karena dalam monitor komputer ada pengaturan cahaya pada monitor itu pada monitor tersendiri, terutama pada pengaturan kontrasnya, ada brightness dan color lainnya yang dapat mengakibatkan pantulan pada monitor itu, jadi muka kita bisa silau. Lalu terakhir, kecepatan internet. Kecepatan internet ini adalah bagian terpenting kalau menurut saya, karena kalau kecepatan internet ini lambat, gambarnya akan pecah. Kita akan mengenal bagian-bagian webcam ini. Namun sebelumnya webcam ini sudah banyak dipakai untuk kegiatan rapat, pertemuan, maupun perkuliahan jarak jauh seperti yang kita lakukan pada semester ini. Jadi perkuliahan jarak jauh, lintas negara, bahkan sampai lintas benua juga bisa. Kecanggihan webcam ini mampu memperpendek jarak dan waktu. Kita terlepas dari teknologi perangkat tersebut, ada dua jenis, yaitu ada alat PCI atau USB yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat pada webcam ke komputer atau laptop. Ini adalah bagian dari alat PCI, dan ini itu gambarnya, dan ini webcam jenis USB seperti itu. Tambahan, alat PCI ini merupakan peralatan standar untuk menghubungkan peralatan dan card tambahan menuju sistem komputer. Model webcam menggunakan PCI lebih sulit untuk dipasang sebab melibatkan pemasangan card rekam video atau video capture card atau penangkap video, akan tetapi kelebihannya terletak pada kecepatan gambar yang dikirim dan diterima saat bertatap muka dengan kamera USB. Jadi alat PCI ini memiliki kecepatan pada gambarnya.
Lalu kemudian webcam yang jenis USB ini atau yang kepanjangannya Universal Serial Bus ialah alat fleksibel yang dipakai dalam sistem komputer baru, baik desktop atau notebook. Jenis ini biasanya sudah mendukung sistem plug dan play, di mana kabel perangkat batak langsung ditancapkan ke komputer, dilanjutkan dengan pemasangan driver perangkat. Dari segi harga, webcam jenis USB ini lebih murah dibandingkan jenis PCI. Jadi keunggulannya USB ini harganya saja yang mudah kita jangkau. Lalu ada beberapa dukungan software dari webcam ini. Webcam ini disebut juga sebagai kamera real time. Artinya gambar diakses atau dilihat melalui internet. Saat ini juga biasanya webcam dipakai untuk berkomunikasi lewat pesan instan pada beberapa software komputer, misalnya seperti yang Designer, All Instant Designer, Windows Designer, dan Skype. Ada beberapa software standar tersebut sudah familiar di kalangan pengguna komputer dan sudah menjadi bawaan komputer. Dukungan software yang lainnya ialah Manicam, Vitamin D, Home Camera, Play Camera, dan terakhir YaoCam. Manicam ini adalah sebuah software webcam yang menawarkan tampilan menarik untuk kebutuhan chatting pengguna Skype, MNC, dan YouTube. Kelebihan Manicam ini ialah tersedia ribuan efek-efek yang keren, bahasa gaulnya keren. Jadi Manicam ini sangat familiar digunakan oleh para anak muda yang suka menghias-hias latar belakangnya maupun dirinya sendiri bisa di software Manicam ini. Yang kedua, Vitamin D. Vitamin D ini adalah salah satu software yang populer yang tidak kalah dibanding software lainnya, terutama untuk keperluan membuat kamera keamanan security. Karena Vitamin D ini merupakan pilihan menarik karena mempunyai software ini mampu mendeteksi benda atau orang yang bergerak dalam video. Jadi Vitamin D ini yang biasa kamera CCTV itu, kalau orang ada masuk atau bergerak, benda bergerak, dia akan merekam atau menampilkan lebih besar lagi bahwa ada orang bergerak. Jadi kemampuannya bisa mendeteksi pergerakan. Home Camera. Home Camera ini keunggulannya tidak berbeda jauh sebenarnya dengan software Vitamin D tadi. Cuman ini untuk memantau dan merekam subjek bergerak yang berada di jangkauan kamera. Software ini kelebihannya dapat dihubungkan dengan 4 kamera sekaligus. Jadi ini yang sering dipakai kamera CCTV. Lalu Play Camera, software ini merupakan salah satu alternatif pengguna komputer dengan sistem operasi berbasis Windows. Play Camera ini memaksimalkan fungsi kamera untuk mengambil gambar dan merekam video dengan pengaturan yang kamera berbatisnya. Yang terakhir, YaoCam. YaoCam ini tersedia secara gratis dengan fitur pendeteksi gerak dan video streaming melalui internet. Selain itu, software ini dilengkapi modus still sehingga setiap kali komputer akan mulai dipakai maka itu segera mulai merekam tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi dia bisa merekam dan bisa mengetahui orang lain. Di antara software lima software ini masing-masingnya ada kelebihan dan kekurangannya. Namun intinya yang mana yang kita butuhkan itu yang kita pilih, begitu. Sampai di sini saya bisa mempersilahkan teman-teman untuk bertanya kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih. Silakan untuk teman-teman kalau ada pertanyaan. Atau Iwan, saya bertanya, bagaimana menentukan kualitas webcam yang baik? Untuk kualitas webcam yang baik, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus memperhatikan ini empat pada kekurangan webcam ini tadi, seperti sumber cahaya, latar belakang, latar komputer, dan kecepatan internet. Apabila keempat ini memenuhi syaratnya, maka kualitas webcam itu pasti akan baik. Ini saya bertanya kedua lagi.
bagaimana berapa resolusi untuk memperoleh gambar yang jelas? Kalau untuk resolusi, webcam ini harus memiliki resolusi yang agak tinggi, sekitar 352 kali 288 pixel sampai 640 kali 480 pixel, 1 megapiksel, dan bisa bahkan lebih besar. Jadi itu yang bisa saya jawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, saya mau bertanya, koneksi internet bagaimana merekomendasikan koneksi internet yang stabil pada webcam? Untuk kalau itu dari segi komputer, misalnya komputer yang kita miliki minimal spesifikasinya itu CPU dual core dengan RAM 1 GB. Lalu untuk koneksinya atau internetnya itu broadbandnya 256 kbps atau bisa lebih, karena kebanyakan koneksi broadband itu setidaknya 2 kali lebih cepat dari koneksi 256 kbps. Begitu saudara Andi. Ya, terima kasih. Nah, kalau tidak ada pertanyaan maka akan saya tutup dan akan saya persilakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.